Siapa? Assalamualaikum. Ih, kita pacang. Ih. Lobar, lobar. Aja, apa gue? Apa? Lobar, lobar, lobar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Pamit ya, Mbah. Pamit, Mbah. Pamit, pamit, Mbah. Astagfirullahaladzim. 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 Ah, la ilaha illallah Rasulullah.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam tentram, salam bahagia kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua dan kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya, serta diberikan kehidupan yang penuh dengan barokah. Amin. Oke ya teman-teman, malam ini saya berada di sebuah tempat, di mana tempat ini itu di sebelah atas tenda ini adalah ada sebuah batu kematian, teman-teman. Jadi malam ini saya camping berada di dekat sebuah batu kematian. Kenapa batu ini dinamakan batu kematian? Jadi menurut berita, menurut kabar yang saya dapat dari warga setempat itu bahwa batu ini setiap akan ada orang yang meninggal dunia di desa ini, itu batu ini berbunyi. Jadi setiap batu ini berbunyi itu pasti akan ada kematian. Itu yang menjadi batu ini dinamakan batu kematian. Jadi menurut warga sekitar kayak ada suara itu gini ya teman-teman. Jadi menurut informasi yang saya dapat itu batu ini kalau akan ada orang meninggal dunia di sekitar desa ini tuh mengeluarkan suara cetar gitu, cetar gitu. Jadi kayak apa ya namanya, kayak petasan. Jadi por gitu suaranya teman. Jadi suaranya itu kayak petasan, kayak meriam atau gimana, pokoknya cetar gitu katanya itu gitu. Jadi malam ini saya memang sengaja camping di tempat ini. Nanti saya ingin membuktikan apakah benar atau tidak, atau mungkin ada fenomena-fenomena lain di tempat ini teman-teman, jika di malam hari teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan camping saya malam ini sampai selesai teman-teman. Tapi menurut perasaan saya itu, kalau saya lihat itu cuma batu biasa teman-teman, biasa-biasa saja teman. Ya tidak besar banget aja, lumayan besar lah. Tapi memang ada sedikit rasa merinding teman. Tapi kalau kita lihat itu suasananya itu kayaknya ya biasa saja, cuma entah kenapa ada itu nggak bisa ditahan teman. Memang jadi di sini kalau mau menengok itu kayaknya gimana gitu teman. Gitu. Oke teman-teman, jadi histori malam ini itu apa namanya ini, tempat ini, batu ini mengeluarkan bunyi atau suara setiap akan ada kematian di wilayah desa ini teman. Jadi gitu historinya gitu. Jadi kalau nanti dalam camping saya ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan tidak ada suatu hal apapun yang menghambat camping saya teman. Oke teman-teman,
Jadi saya tadi sudah bikin minum, yaitu teh ya. Saya memang akhir-akhir ini seringnya cuma bikin teh saja, karena mau bikin yang lain itu perut agak kurang bersahabat teman-teman. Jadi saya memang sekarang kalau nggak teh paling cuma susu, karena kemarin keseringan bikin kopi itu jadi sering kembung. Makanya saya sekarang beralih ke teh saja. Oke, buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, mari kita minum bareng Kang Tambuh ya teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa minum apa saja, bisa ambil susu atau kopi, apapun yang ada di hadapan Anda, langsung kita bikin dan kita bisa minum bareng Kang Tambuh, agar teman-teman bisa merasakan suasananya apa yang saya rasakan di sini teman-teman. Jadi malam ini saya memang sengaja ngecamp di sini. Kemarin ada permintaan dari salah satu penonton yang lewat WA, suruh itu dulu yang tempat batu kematian yang sering bunyi kalau akan ada orang mati. Itu kayak saya pernah lihat videonya di siapa gitu, tolong Kang Tambuh bisa ke sana enggak gitu. Terus kemarin saya cari-cari dan alhamdulillah ketemu tempat ini teman. Setelah saya sampai sini sebenarnya, wah ini tempatnya biasa saja teman. Kalau siang itu biasa saja di sini, karena cuma apa ya, ada batu gitu, sebelahnya ada pohon-pohon kecil ini, ada pohon durian juga. Cuma terus di sebelah belakang tenda ini ada gubuk teman, gubuk. Jadi itu gubuk milik warga yang biasa untuk menunggu kalau panen durian gitu. Dan di sebelah ini yang namanya batu kematian ini, karena kata warga setempat itu memang sering mengeluarkan suara letusan, itu sebagai pertanda di desa ini kalau akan ada kematian gitu teman-teman. Oke, buat teman-teman, mari kita minum bareng Kang Tambuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman itu kalau panas itu kemetiar teman-teman. Jadi yang membuat suasana itu semakin hangat memang kalau minuman hangat ya. Oke ya teman-teman, karena saya ini sudah minum, sedikit lega lah untuk membasahi kerongkongan ya. Dan ini memang masih panas. Saya taruh dulu ya teman ya, saya taruh sini. Saya mau lanjut masak ya teman ya. Masak apa ya? Masak nasi dulu ya. Masak anu. Saya mau masak ini. Daun minju sama sawi. Saya mau banyakin sayur-sayur aja pokoknya sekarang, karena kita masak yang hijau-hijau itu lebih sehat gitu ya teman ya. Nah kayak gini teman, ini godongso, daun minju, dan ini sawi. Ini saya mau masak bareng ya nanti ya. Harus ini dulu. Dan bumbunya ini cukup bawang putih ya, sama bawang merah. Jadi camping saya malam ini masaknya masak daun so atau daun melinjo teman-teman ya. Ya coba nanti kita masak ya, gimana rasanya. Mudah-mudahan enak ya teman ya. Karena saya kalau camping itu memang seadanya teman-teman. Jadi saya nggak harus masak ini, nggak harus ini, nggak. Jadi apa yang di rumah itu ada, saya bawa teman. Jadi saya nggak milih-milih teman, karena kemampuannya cuma kayak gini ya.
dimaafin aja teman-teman ya, kalau saya memang masakannya cuma gini-gini aja, mungkin kurang menarik atau gimana itu, mohon maaf ya teman-teman, karena saya orang desa, orang gunung itu sudah terbiasa dengan makanan yang apa adanya teman-teman. Sebenarnya juga pengen masak yang itu, yang enak-enak gitu, tapi kan orang di desa itu apa adanya. Dan memang selama ini saya belum pernah masak yang apa, yang istimewa, itu belum pernah, karena ya itu lagi, kita pakai apa adanya aja, dan yang penting sehat teman-teman. Ini saya rajang dulu ya teman ya. Ini saya geser dulu kompornya. Sini. Ini ya. Sebelum saya rajang, saya cuci dulu ya. Saya cuci dulu ini bawang bambangnya. Ini bawang merah, bawang putih saya cuci dulu kayak gini. Cuci sampai bersih ya teman ya. Ini baru dirajang. Jadi kita itu walaupun berada di tengah kebun, tengah hutan, dimanapun kita tetap jaga kebersihan teman-teman ya. Nah setelah ini saya ini mau merajang ini dulu ya. Ini saya rajang. Kita rajang dulu bumbunya teman ya, bumbunya nih. Jadi kita petik dulu ya, nanti setelah kita preteli baru kita cuci. Tuh. Ini so kayak gini enak tuh teman-teman. Ini kalau di desa, daun minju ini masakan yang apa, bisa ditemukan sehari-hari ya teman-teman ya. Ini namanya daun so, daun kemelinju. Kalau yang masih muda itu kan sama gagangnya enak teman-teman, masih muda itu. Sama sawi ini ya, sama sawi kayak gini. Udah gini aja cukup. Terus kita cuci, wajib itu kan cuci teman-teman, itu hukumnya wajib. Setelah kita cuci, kita buang airnya ya. Kita geser kayak gini. Kita masukkan bumbunya ya teman ya, bumbu yang tadi. Nah ini kayak gini. Kebanyakan
penyedap rasa itu kurang bagus ya buat kesehatan. Walaupun ya Pak tetap pakai, tapi cuma sedikit-sedikit. Tapi kalau pas camping kayak gini saya jarang pakainya, teman-teman. Jadi saya memang sengaja cuma pakai garam aja, karena cuma sedikit ya yang dimasak. Kalau banyak ya nggak enak lah kalau nggak pakai penyedap gitu. Makanya saya kalau camping itu memang kan butuhnya kita sedikit, cuma buat makan sendiri kan. Jadi nggak perlu penyedap rasa, itu sudah enak. Jadi kalau masak pas camping itu apa saja rasanya enak, teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sudah matang ya. Saya memang masak yang berair aja, karena kalau nggak ada airnya itu susah ditelan, teman-teman. Nah, ini sudah matang. Kita singkirkan dulu sini ya. Yang penting sudah matang lah, biar agak dingin dulu. Oke ya teman-teman, jadi karena ini sayurnya sudah nggak begitu panas ya, saya mau lanjut makan. Ini ya nasinya, saya sengaja bawa dari rumah. Nah, kebiasaan ini pemalas lah saya ya, kurang kreatif memang. Jadi saya bawa nasi dari rumah, tapi kalau masaknya tetap masak, teman-teman. Oke ya teman-teman ya, saya campurkan dulu ini sayurnya ke sini. Kayak ada suara nguk, tapi itu mungkin burung ya, tuh burung hantu mungkin ya itu ya. Ya. Oke, buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, mari kita makan bareng Kang Tambuh. Teman-teman bisa ambil apa saja yang ada di depan Anda, bisa ambil nasinya, bisa ambil sariminya, ataupun bisa ambil rotinya. Yang penting kita bisa makan bareng Kang Tambuh, teman-teman. Oke, ayo kita makan bareng. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima royaktana wa qina adzabannar. Amin. Sumpah enak banget, teman-teman. Jadi so atau daun melinjo dicampur dengan sawi, kita masak pakai air ya, masak yang kalau pakai air tuh pokoknya dimasak gitu lah rasanya. Mantap. Top marko top. Siapa ya? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Het. Kayak ada suara ranting yang jatuh, atau pokoknya benda jatuh ya. Kayak kayu patah gitu ya, cetar cetak. Pamit Mbah nggih. Kula ming nunut ngonten iki Mbah nggih. Nunut ngonten iki kula nyuwun batas konten kula nika dipun lancaraken nggih Mbah nggih.
Monggo Mbah, kita mangan bareng Mbah. Monggo Mbah. Oke teman-teman, sudah kita abaikan dulu itu tadi Kak. Jadi di sini memang banyak pohon-pohon ya, ada pohon cengon, siyah, ada setiap saya mau bicara itu selalu ada suara-suara teman-teman. Tuh teman-teman bisa dengar suara. Astagfirullahaladzim. Pamit Mbah. Assalamualaikum. Jadi teman-teman bisa mendengarkan sendiri ya, dan juga bisa melihat mungkin kalau ada suatu atau penampakan apapun, mungkin kalaupun ada teman-teman bisa melihatnya dari kamera ya. Ini rasanya sangat nikmat teman-teman. Jadi tempat ini itu dulu pernah buat camping siapa itu ya. Jadi ada salah satu penonton atau subscriber saya itu bilang ke saya, WA ke saya, supaya saya datang ke tempat ini teman. Jadi ini malam ini saya sudah menepati janji, atau saya menuruti apa yang jadi permintaan salah satu dari subscriber atau penonton video saya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan beliau yang meminta agar saya camping di sini puas karena saya sudah memenuhi apa yang jadi permintaannya. Mudah-mudahan itu ya teman-teman ya. Enak banget teman. Jadi teman-teman itu bisa merasakan nikmatnya kalau kita makan di luar rumah atau di camping kayak gini. Itu memang suasananya beda lain. Walaupun kalau camping malam hari kayak ini, itu memang ini suasana memang horor, itu jelas-jelas teman-teman. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi kalau malam kayak gini di tempat kayak gini kita sendirian. Itu bisa bayangkan teman-teman. Mungkin kalau orang yang belum pernah itu bisa maido, bisa nyepeleke. Wah, kalau tempat kayak itu aja nggak takut. Itu bisa menyepelek teman-teman. Tapi kalau kita sudah mencobanya sendiri, kita praktekkan sendiri, bisa merasakan suasana yang benar-benar sangat terasa teman. Jadi kalau sampai penerangan kita itu redup atau mati, kita pasti akan lebih merasakan lagi teman. Makanya kita harus bawa penerangan yang cukup teman. Kayak kemarin tuh pernah yang camping saya yang kemarin di apa itu sekolahan terbengkel ya, dilalah lampu saya itu mati teman, habis baterainya. Sampai saya itu nggak karuan teman, cuma pakai lampu kamera saja dan ya
pokoknya gelap lah teman, jadi kurang nyaman, dan akhirnya lari juga itu. Karena apa? Karena lampu saja sudah mati, jadi membuat kita itu semakin down teman. Makanya kita sekarang ini bawa lampu yang lebih kuat lah teman, mudah-mudahan ya. Tadi kayak ada suara dari belakang gitu teman. Jadi di belakang saya itu, di jurang itu adalah kali atau sungai, tapi nggak besar ya, kecil. Oke, kita makan udah selesai teman ya, habis. Aduh, kebiasaan teman, kalau makan suka kayak gini. Kalau nggak dikasih minum pada berhenti di sini, mandek nih teman-teman. Mungkin karena tadi saya makan sambil bicara ya teman. Karena kata orang tua dulu itu, kita kalau makan nggak boleh sambil bicara. Tapi maaf saja teman-teman malam ini, karena kita juga biar nggak terasa sepi ya, makanya saya sambil bicara. Sebenarnya kalau kita kayak gini itu bicara itu membuat kita nggak merasa sendiri, nggak merasa kesepian. Jadi untuk mengurangi rasa takut itu kita harus sering gerak ataupun bicara. Itu sebenarnya solusinya itu teman. Karena dari dulu saya memang selalu mencari gimana sih caranya mengurangi rasa takut, itu belum ketemu. Dan akhirnya beberapa hari ini saya sering nyimak atau nonton dari konten-kontennya teman yang di YouTube itu. Kenapa beliau dia bisa nyaman, bisa santai, nggak takut banget, bisa mengendalikan rasa takut itu gimana? Oh ternyata itu kita harus banyakin bicara atau ngomong, walaupun kita sendiri ya. Yang jelas untuk mengurangi rasa takut atau was-was ataupun itu, kita memang harus banyaklah bicara. Karena apa? Karena kalau kita sendiri itu kita bicara kayak gini itu kan suasananya jadi kita itu nggak mengingat yang ke horornya kan. Kita bicara, kita menyambut pemirsa semua, jadi artinya suasananya itu jadi hangat lah. Jadi kita itu suasananya kayak ada temennya yang diajak bicara gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, karena tadi saya sudah masak, sudah makan, sudah minum, dan makan sudah selesai, saya mau lanjut beres-beres teman-teman, beres-beres dulu. Dan ini minumnya belum habis, nanti kita habisin dulu, bisa mau beres-beres dulu. Ini kita rapikan dulu ya, kompor dan pancinya kita rapikan. Langsung kita masukkan ke tas saja nanti. Jadi kalau kita tidur terus ekspor nanti semua sudah rapi ya. Jadi untuk mengurangi pekerjaan besok pagi ya, mengurangi tadi besok pagi bangun tidur kita tinggal tinggal ngemasin tenda aja gitu. Oke ya teman-teman, ini saya sudah beres-beres ya, saya taruh tas ini, tinggal istirahat saja nanti. Tapi sebelum tidur saya mau ngerokok dulu ya.
Ini lama-lama saya jadi perokok teman, padahal dulu nggak pernah merokok. Ini gara-gara kita sering camping kayak gini jadi merokok ya, karena buat menemenin kita sendirian itu selain kita berbicara, kita juga bisa dengan merokok ya. Nanti setelah kita habis rokok 1 batang baru kita tidur ya. Jadi tempat ini itu menurut warga sekitar desa ini itu memang ada sebuah batu ini yang menjadi pertanda. Jadi batu ini itu kata warga sekitar itu setiap akan ada orang meninggal itu memberi tanda itu. Di suara kayak letusan tor gitu katanya gitu. Makanya disebut dengan batu kematian. Nikmat teman kita merokok. Kayak ada suara orang jalan di belakang gitu. Tapi nggak ada apa-apa, cuma suara aja. Oke ya teman-teman, karena ini sudah malam, saya mau tidur dulu dan rokok saya matiin ya. Dan insya Allah nanti tengah malam saya mau bangun terus kita eksplor ya. Oke ya. Oke ya teman-teman, saya tidur tenda memang tidak saya tutup ya, saya buka aja karena saya nggak bawa lampu dalam gelap.
Siapa? Assalamualaikum. Ih, tutup aja. Ih. Lobar, lobar. Aja, apa kowe? Apa? Lobar, lobar, lobar. Allah Akbar. Kayak ada yang goyang-goyang teman. Dari belakang tenda kayak ada yang narik-narik teman. Tadi kayak ada yang narik dari situ teman. Astagfirullahaladzim. Sampai senter saya itu kontal teman. Ini saya bawa apa? Ini senter cadangan yang biasa ya. Kontal ke sini teman. Nah, tadi pas saya keluar dari tenda, saking kaget sampai kelempar ke sini teman. Mana ya? Hilang teman. Yakin senternya sampai kontal. Senter yang itu apa? Ini teman-teman. Ini baru ketemu teman. Ini senter yang ini teman. Nah yang ini ya. Pakai yang itu ya. Tuh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman. Ini karena tadi waktu saya tidur ini asli teman-teman, tenda itu kak goyang-goyang teman. Makanya tadi saya sampai langsung keluar ya. Oke, mudah-mudahan tadi itu hanya atau ada kucing yang apa narik-narik ataupun kodok atau apapun yang nabrak tenda, saya nggak tahu. Yang jelas saya tadi kan di dalamnya. Mungkin kamera yang kan di luar kamera, jadi mungkin kalau ada sesuatu yang hewan atau binatang apa yang menabrak tenda ataupun mungkin bisa kelihatan mungkin ya. Oke, saya akan lanjut ekspor teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya langsung akan mendekat ke sebuah batu. Itu batu kematian, batu yang sering berbunyi menandakan kalau akan ada kematian. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Pamit kimbah nggih. Ini teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Pamit Mbah. Assalamualaikum. Ini batunya teman-teman. Ini kamera kadang-kadang juga ngeblur, mungkin karena tempat ini gimana ya teman-teman. Ini batu ya teman-teman ya, batu. Nah ini batu kayak gini. Aduh pak, lampunya apa, kameranya kadang ngeblur. Mungkin batu ini nggak mau kita syuting atau gimana ya. Nah ini adalah batu teman-teman. Nah kayak gini. Dan batu ini ditumbuhi oleh tumbuhan apa itu yang menempel kayak gitu teman-teman. Dan menurut warga atau orang tua zaman dahulu, itu kalau ada batu yang ditumbuhi tanaman kayak gini, itu mertandakan tempat itu kalau tempat yang ringit teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pamit mbah nggih. Kula mengonten iki mbah nggih. Ini kayak gini teman-teman. Ini kalau dilihat dari dekat kayak gini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak ada suara matok gitu teman-teman. Tapi datanya dari mana saya nggak tahu ya guys. Ada suara kayak gitu teman-teman. Apa itu mungkin dari dalam batu ini atau gimana, kita kurang tahu ya. Yang jelas ini batunya teman-teman. Dan batu ini dinamakan batu kematian itu kayak gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pamit ya Mbah. Oke. Ini batunya memang lumayan besar teman-teman ya. Besar. Assalamualaikum. Pamit Mbah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi suaranya. Ait. Siapa? Siapa? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Siapa? Hit. Hit. Assalamualaikum. Ampun ganggu Mbah nggih. Kula men nonton konten iki Mbah. Pamit nggih Mbah nggih. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pamit nggih Mbah nggih. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kayak dari sana teman-teman. Hai. Siapa? Hei. Hai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Pamit ya, Mbah. Pamit, Mbah. Pamit, Mbah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Rasulullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Tadi kayak suara tartar. Tendanya di sana teman-teman. Ini kita malah lari kemana ini? Siapa? Kita kok malah ke sini? Tendanya kan di sana. Kita harus balik nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pamit nggih, Mbah. Nyuwun ngapunten nggih, Mbah nggih. Kula mboten ganggu jenengan lho, Mbah. Pindah malih kula nyuwun ngapunten, kula ming ngonten iki, Mbah. Menawi kula ganggu jenengan, kula nggih nyuwun ngapunten. Kula mboten apa? Saya enggak niat untuk mengganggu sampean nggih, Mbah nggih. Oke teman-teman, camping saya malam ini saya udahi sekian dulu, dan saya terus mau kemas-kemas, dan saya ini terus lanjut mau pulang teman-teman. Ini karena sudah kurang bersahabat ya teman-teman ya, kita lebih baik undur diri. Sampai jumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.